Mereka lanjut membeli mobil rongsokan untuk merakit traktor pertamanya. Setelah oke dengan pilihannya, mereka segera membawa rongsokan itu pulang dan merombak mobil itu sesuai desain yang telah dibuat. Di tengah-tengah mereka mengerjakan, Matteo tiba-tiba terpesona dengan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Kecantikannya membuat Matteo terus berdecak kagum ketika melihatnya. Sayangnya, ketika di lain waktu mereka bertemu lagi, Matteo tak berani mengajaknya berbicara dan harus dibantu oleh Ferruccio. Wanita muda dan mempesona ini bernama Anita. Walau sudah dibantu, Matteo tetap saja kaku dan tidak sepatah kata pun bisa keluar dari mulutnya. Ferruccio pun terus menyemangati Matteo. Ia ingin Matteo bisa dekat dengan Anita suatu saat nanti. Walau Ferruccio terus sibuk dengan traktornya, tapi ia tak pernah lupa menjadi suami yang baik untuk Cecilia dan menyiapkan segala hal yang Cecilia perlukan. Mereka bertiga juga kerap jalan-jalan bersama untuk menghibur Cecilia yang jenuh di rumah terus. Setelah menunggu sekian lama, usia kehamilan Cecilia pun mencapai hari-hari akhir. Cecilia berpesan agar besok Ferruccio tidak pulang terlambat, karena Cecilia harus ke dokter dan memeriksa kandungannya. Ferruccio tentu mengiyakan apapun yang istrinya minta, dan ia berjanji untuk pulang tepat waktu besok. Namun sayang, janji itu tak dapat Ferruccio tepati. Ia tak bisa pulang sebelum melihat logo Lamborghini-nya jadi. Senyum sumringah Ferruccio merekah setelah melihat logo itu jadi, dan sesuai dengan apa yang ia mau. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena ketika pulang, tetangganya bilang, kalau Cecilia mengalami pendarahan hebat, dan ia telah memanggil ambulans untuk menjemputnya. Sementara itu Cecilia yang sedang melahirkan terlihat sangat kesakitan. Pendarahannya juga belum berhenti. Ia terus meneriakkan nama Ferruccio di tengah rasa sakit yang ia rasakan. Dan setelah berjam-jam berjuang, akhirnya anak pertama Ferruccio lahir dengan selamat. Tapi ada hal mahal yang harus Ferruccio bayar. Cecilia harus mengembuskan nafas terakhirnya. We weren't able to stop the bleeding. Berpulangnya sang istri membuat emosi Ferruccio tak stabil. Ia menghancurkan berbagai barang yang ada di bengkelnya. Tangannya juga hampir saja menghancurkan traktor buatannya. Tapi niatannya berhenti. Ferruccio tersadar kalau Cecilia telah tiada. Tapi hidupnya harus tetap berlanjut. Mimpinya juga harus tetap ia teruskan. Dan ia tak boleh mengecewakan Cecilia yang ada di atas sana. Setelah pemakaman Cecilia, anak pertama Ferruccio pun dibawa ke rumah ayahnya. Dan ia beri nama Tonino Lamborghini. Ayah Ferruccio tahu kalau anaknya saat ini sedang sibuk. Dan ia yang akan bertugas untuk mengurus Tonino ketika Ferruccio sedang sibuk. Setelah berduka selama